Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, izinkanlah saya untuk menyampaikan data tentang pendidikan di era pandemi COVID-19. Saat ini seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah membawa kesedihan dan kesulitan bagi banyak orang. Kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia juga berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Adanya pandemi membuat proses pembelajaran secara tatap muka menjadi terhambat. Pemerintah lantas mengambil langkah sebagai solusi atas permasalahan ini dengan melakukan pembelajaran daring. Untuk pertama kalinya, guru-guru dan murid-murid melakukan pembelajaran secara daring atau online. Betapa sulitnya tantangan guru untuk bisa mengajar murid secara efektif. Berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh pun dimanfaatkan seperti dengan Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab semua unsur masyarakat. Di masa pandemi ini, kita memiliki hikmah untuk membuat gerakan agar semua orang bisa menjadi guru untuk anak-anak, agar proses pendidikan tidak terhenti meskipun terdapat beragam kendala. Sampai saat ini, proses pembelajaran jarak jauh atau daring masih tetap berlangsung, meskipun ada beberapa sekolah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kekurangan pembelajaran jarak jauh adalah kurangnya pengawasan terhadap siswa tidak fokus dalam pembelajaran, kendala akses internet, dan ketidakadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sehingga PJJ atau pembelajaran jarak jauh cukup sulit untuk dilakukan. Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktek secara langsung juga mengalami kendala. Keadaan pandemi ini seharusnya tidak menyurutkan semangat untuk belajar meskipun dengan keadaan yang berbeda. Semangat belajar itu harus tumbuh dari dalam diri kita masing-masing. Belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi. Saatnya kita menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan. Jangan pantang menyerah. Satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari situasi pandemi COVID-19 ini adalah kita mulai sadar bahwa saat ini kita tengah berada di dalam era digitalisasi yang berkembang sangat pesat. Dari kesadaran itu, maka kita harus mampu untuk tumbuh beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Sebagai siswa, sebagai pelajar, maka kita harus mau untuk belajar hal-hal baru khususnya yang berkaitan erat dengan dunia digital. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia teman-teman kelas 6 dan adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah meletakkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya dari akhir zaman. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya hormati, selama 2 tahun pandemi COVID-19 di negara kita. Selama itu pula, kita hidup dengan penuh kekhawatiran. Banyak di antara kita yang kehilangan orang tua, saudara, anak, dan sahabat-sahabat yang terpapar COVID-19. Kenyataan pahit ini harus kita hadapi. Kita harus bertahan dan harus berjuang melawan COVID-19. Tidak mudah untuk menghentikan pandemi COVID-19. Penularan virus ini terjadi apabila seseorang membuka mata, hidung, dan mulutnya setelah memiliki benda yang telah terkontaminasi droplet orang yang terinfeksi. Penyebarannya sangat cepat dan menyerang organ-organ vital. Virus ini juga terus bermutasi melahirkan varian-varian baru yang tidak kalah berbahayanya. Untuk menghadapi COVID-19, kita harus selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga kita. Agar selalu sehat, kita harus makan makanan yang bergizi, minum multivitamin, cukup istirahat, rajin berolahraga, dan lakukan vaksinasi. Hal ini untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Selain itu, usahakan untuk tetap berada di rumah. Apabila harus melakukan aktivitas di
luar rumah untuk sekolah, bekerja, atau berbelanja harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dengan protokol kesehatan yang ketat akan mengurangi kemungkinan terpapar COVID-19. Jika mengalami gejala COVID-19, segera periksakan diri ke dokter. Melakukan tes antigen atau PCR. Melakukan isolasi dan minum obat apabila hasil tes antigen atau PCR positif. Apabila gejala tidak membaik bahkan makin memburuk, segera ke rumah sakit untuk perawatan secepatnya. Mari kita bersama menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas tubuh kita dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dimulai dengan menjaga kesehatan diri dan keluarga, maka kita telah membantu menghambat penyebaran COVID-19. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi cepat berlalu. Tetap semangat dan optimis, pandemi akan berakhir. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semua yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang suka duka sekolah di era pandemi COVID-19. Saat kita bersekolah di era pandemi COVID-19 ini, kegiatan sehari-hari kita sebagai pelajar menjadi berubah. Sekolah dilakukan secara daring. Dukanya kami tidak bisa berjumpa secara langsung dengan teman-teman kami, tidak bisa bermain bersama dan juga tidak bisa makan bersama. Sukanya kami menjadi bisa lebih andal menggunakan gadget dan banyak sumber informasi yang bisa diambil. Di era pandemi ini, jika kita ingin beraktivitas di luar rumah, kita haruslah mematuhi protokol kesehatan. Dari mulai memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan untuk menekan penyebaran virus dan penularan virus. Di era pandemik ini, kita harus mengantisipasi penyebaran virus untuk mengurangi korban COVID-19 dengan cara melakukan vaksin yang juga dianjurkan oleh pemerintah. Vaksin juga bisa dilakukan di sekolah bersama teman-teman. Belakangan ini kegiatan bersekolah telah dilakukan secara daring dan juga pertemuan tatap muka. Karena melihat situasi dan kondisi saat ini sudah memungkinkan untuk hadir ke sekolah, yaitu sudah berkurang yang terjangkit COVID-19. Tetapi kami harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Sukanya kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman setelah sekian lama kami belajar di rumah. Dan sekarang sekolah telah dilakukan pertemuan tatap muka dengan sepenuhnya karena kami kelas 6 harus melaksanakan tryout, ujian praktek dan ujian sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang dapat disimpulkan, kita di pandemi ini sangat merubah kehidupan kami sebagai pelajar. Demikian sambutan saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Johar SPD selaku guru pembimbing dan semua hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang kesehatan mata. Mengapa sih membahas tentang kesehatan mata? Karena memang mata adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Namun ternyata ada banyak kebiasaan atau pekerjaan sehari-hari yang dapat merusak fungsi mata kita. Penyebab-penyebab kerusakan mata biasanya dikarenakan menonton TV dengan jarak yang terlalu dekat, bermain dengan ponsel terlalu lama, bekerja memandangi laptop terlalu sering, atau bisa juga karena faktor genetika.
Akhir-akhir ini, pandemi COVID-19 juga dapat membuat kegiatan pembelajaran ataupun pekerjaan dilakukan secara online ataupun daring. Banyak karyawan yang juga melakukan sistem work from home untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa harus datang ke kantor. Kondisi tersebut membuat orang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar komputer. Sementara menatap layar terlalu lama bisa menyebabkan mata cepat lelah dan kering. Ada banyak cara mencegah kerusakan mata, salah satunya dengan menerapkan rumus 20-20-20. Jadi, setiap 20 menit menatap gawai, smartphone, ataupun komputer, istirahatkanlah mata selama 20 detik. Lalu jagalah jarak baca minimal 20-50 cm dari laptop ataupun smartphone. Selain hal tersebut, ingatlah juga untuk sering mengkonsumsi sayur dan buah, terutama yang banyak mengandung vitamin A seperti wortel, bayam, mangga, dan pepaya. Dengan mengkonsumsi sayur dan buah, bukan hanya kesehatan mata yang terjaga, namun juga kesehatan seluruh tubuh akan terjaga karena kandungan vitaminnya yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam menjalani kebiasaan baru di masa pandemi ini. Demikian pidato dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ucapan yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya dan juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan karena pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di sekolah. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga pada masa pandemi seperti saat ini. Kesehatan adalah hal yang penting untuk kita semua. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik agar terhindar dari penyakit. Agar kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan meliputi keadaan sejahtera badan dan jiwa. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalankan aktivitas baik segi fisik maupun mental. Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Menjaga kesehatan dimulai dari diri sendiri serta keluarga. Membentuk perilaku hidup sehat harus dimulai sejak dini. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk perilaku hidup sehat. Menjaga kebersihan terlihat sederhana, tapi menjadikan hidup bersih sebagai perilaku membutuhkan kebiasaan sejak usia dini. Seperti yang kita alami saat ini, seluruh dunia sedang mengalami pandemi virus COVID-19 yang dimulai dari tahun 2019 sampai saat ini. Berbagai negara masih berjuang melawan virus menular tersebut. Virus COVID-19 terus bermutasi, berusaha untuk menginfeksi seluruh manusia. Sudah jutaan warga Indonesia yang terkena virus ini. Bahkan sudah lebih dari 150.000 penduduk Indonesia wafat karena virus ini. Namun, memang banyak dari orang yang terinfeksi yang telah sembuh. Walaupun virus ini dapat dikalahkan, bahkan walaupun vaksinnya sudah ada, tidak bisa kita anggap enteng karena dapat menyebabkan kematian terutama bagi orang yang memiliki penyakit bawaan. Pada kondisi pandemi seperti saat ini, yang dialami seluruh dunia, menjaga kesehatan sangatlah penting. Apabila virus COVID-19 merupakan virus yang cepat menular, apabila kita dan keluarga tidak menjaga kesehatan dengan baik, maka virus tersebut akan terus menyebar ke anggota keluarga yang lain. Virus COVID-19 dapat menyebar dari droplet dan dikeluarkan dari orang yang terinfeksi. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan diri dan keluarga agar terhindar dari virus COVID-19? Antara lain adalah menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan air sabun dengan air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Memakai masker. Memakai masker mencegah droplet yang berisi virus masuk ke dalam sistem pernafasan orang yang sehat. Menjaga jarak setidaknya sejauh 1 meter dengan orang lain guna mencegah paparan droplet dari orang yang batuk, bersin, dan berbicara. Menjauhi kerumunan. Saat di luar rumah, sebaiknya kita menghindari kerumunan.
Karena semakin banyak kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus pun semakin tinggi. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak waktu yang kita habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko tubuh terpapar virus. Selain 5M, perlu juga kita menjaga kesehatan kita dari dalam agar terhindar dari virus dan berbagai penyakit, yaitu dengan cara menjaga asupan nutrisi, berolahraga secara rutin dan juga beristirahat yang cukup. Demikianlah dan yang saya dapat sampaikan mengenai bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan diri serta keluarga agar terhindar dari penyakit, terutama virus COVID-19 yang masih mewabah saat ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pidato saya ada yang kurang tepat. Terima kasih. Saya sampaikan atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD nomor 12 Kaki, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman kelas 6 dan adik-adik kelas yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga kini masih senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita senantiasa semua masih diberikan kesempatan untuk dapat menghirup udara dengan leluasa. Teman-temanku, sebagaimana yang bisa kita ketahui, saat ini COVID-19 belumlah berlalu dari dunia ini. Apalagi ditambah dengan varian-varian baru yang ditemui sehingga penderita COVID-19 terus bertambah. Dengan adanya virus ini tentu sangat mengganggu dan memberikan dampak pada semua bidang kehidupan, seperti pendidikan salah satu. Sedangkan pada masa pandemi, pendidikan yang dilaksanakan adalah daring atau pendidikan jarak jauh. Dengan sistem ini, kami secara jujur tidak dapat mengikutinya, dikarenakan kurang mendapatkan penjelasan yang baik dibandingkan dengan kondisi normal. Tapi kami tahu bahwa ini adalah salah satu usaha untuk memberikan pengetahuan pada kami, anak didik. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru yang terus melaksanakan tugasnya tanpa mengenal waktu dan keadaan. Karena tanpa ilmu yang diberikan, kami belum tentu bisa berada di saat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Akhir kata, saya mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikianlah pidato hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru penguji ujian praktik berpidato dan seluruh teman-teman yang dapat hadir dalam kesempatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Madikira Lejika dari Nankes. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 adalah virus yang menular. Virus ini telah tersebar ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi yang berlanjut. Pandemi yang disebabkan virus ini telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Virus ini sangat berbahaya terutama bagi yang belum vaksin, lansia, dan anak-anak. Demi melindungi masyarakat dari resiko penularan virus ini, pemerintah menetapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah juga
menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Orang-orang yang terpapar virus ini memiliki gejala yang besar, ada juga yang tidak memiliki gejala sama sekali. Orang-orang yang terpapar virus ini akan merasakan batuk-batuk, pilek, demam, muntah-muntah, dan lain-lain. Menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting. Jadi jagalah kesehatan seperti memakan makanan yang bergizi, meminum air yang banyak, dan berolahraga secara teratur. Vaksinasi adalah cara ampuh dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus mendapatkan vaksinasi. Selain vaksinasi primer, vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 yang disebut juga vaksinasi dosis ketiga. Seluruh rangkaian vaksinasi COVID-19 diberikan dalam upaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pergi ke sungai menangkap ikan, di jalan pulang membeli terasi. Di data saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Saya hormati Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah dalam karena telah melimpahkan rahmat dan karunia menjaga kesehatan melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Hadirin dan para tamu yang saya hormati, bersama ini saya dimaksud untuk menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan keluarga dan sekolahnya. Pertama, saya sampaikan bahwa adanya wabah COVID-19 sejak bulan Maret 2020. Pemerintah sudah berjuang untuk melawan COVID-19. Sampai saat ini pemerintah masih terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Kedua, setiap hari kasus positif COVID-19 terus meningkat. Masyarakat selalu diperingatkan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan karena hal tersebut menjadi kebutuhan kita semua di masa pandemi. Tentu tidak mudah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Untuk itu kita dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya dapat menangkal virus COVID-19. Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah menerapkan pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat merupakan gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Dan jangan lupa untuk menjaga dan membersihkan lingkungan supaya tetap hidup. Kita perlu memperhatikan kebiasaan kecil pada diri kita sendiri dan keluarga mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga kerumunan, menjaga sirkulasi udara di ruangan, dan membersihkan diri di rumah saat sesudah berpergian. Jaga tubuh agar tidak mudah sakit dan juga menjaga kesehatan. Semoga Bapak dan Ibu guru dan teman-teman sekalian bersama keluarga di rumah selalu dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Terima kasih atas perhatian yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai sekarang. Datang pintu mati tinggal dan meninggal begitu cepat. Ini seperti tiadakannya sekolah tetap membangun dan peninggalan yang semakin membuat. Sekolah dibuka belajar secara daring atau PJJ menggunakan internet. Saya tahu yang bebas dengan waktu sekolah dari rumah menggunakan Microsoft Word dan membatasi jarak dalam komunikasi dengan siapapun yang seperti ini. Kita sendiri kalau pasti beda itu hanya saya sendiri saat mendengar ada saudara-saudara saya yang menjadi korban dari virus ini. Dan ada yang tahu pasti kapan pandemi ini berakhir. Menurut saya sebaiknya kita berpikir menghadapi pandemi ini untuk waktu yang lebih lama dengan merencanakan bagaimana menghadapinya. Kami sebagai keluarga harus memahami bagaimana cara belajar dengan benar dalam pembelajaran jarak jauh. Karena janganlah pandemi ini menjadi sebab turunnya kualitas pendidikan kami. Masa depan kamilah yang menjadi taruhannya. Jaga kesehatan dan yang paling penting selalu berdoa agar pandemi berakhir dan keadaan menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga padanya dapat segera berakhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati teman-teman yang mendengar pidato saya. Perkenalkan, nama saya Putra Daniel Permana. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa pidato bertemakan pendidikan. Pertama-tama mari kita ucapkan doa dan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita bisa bertatap wajah dalam keadaan sehat walafiat. Pendidikan di masa pandemi tetap harus berjalan meskipun kita di bawah bayang-bayang menakutkan. Kita tetap bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar meskipun terbatas ruang geraknya. Guru juga membuat materi untuk pembelajaran jarak jauh. Biasanya bertatap muka melihat guru, teman-teman, dan lainnya. Tapi kali ini kita harus belajar di rumah dan tidak bisa tertawa dengan teman-teman lagi secara langsung. Bahkan kita tidak bisa lagi makan bersama-sama tanpa khawatir bisa saja menularkan virus corona. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar keadaan kembali seperti semula dan agar bisa selalu tatap muka berserta bertemu teman-teman lagi. Kita yang tinggal di kota cukup beruntung karena adanya koneksi. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa internet. Maka dari itu, pemerintah mengecankan agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu memakai masker, tidak lupa mencuci tangan, kalau belum memakai sanitizer. Selain itu, juga harus menjaga jarak. Saat pembelajaran tatap muka, kita bisa saja tertular virus. Melawan virus bisa melalui kontak fisik, melalui udara. Kita juga harus menjaga jarak 50 meter. Bahkan bisa menular lewat makan makanan tidak sehat atau jajan sembarangan. Maka dari itu, kita juga harus mematikan makanan yang kita makan. Cara mencegah penyebaran virusnya dengan cara menjaga kesehatan, memakan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga. Kita juga harus menjaga waktu tidur agar imunitas tubuh tidak turun, sehingga virus lebih mudah masuk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tuturan kata yang salah dan ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya. Penjahit benang membawa peti. Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alkarisa Rutadiara Bangun dari kelas 6C nomor absen 8. Kepada yang saya hormati Pak Johari Tuan, Ibunya, serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini. Pada pidato saya hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kesehatan
menyehatkan diri dan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, sudah 2 tahun kita mengalami masa pandemi COVID-19 dan juga sudah banyak saudara-saudara kita yang tertular penyakit ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga tubuh kita selalu sehat agar tidak tertular penyakit ini. Gejala yang paling sering dari penyakit COVID-19 adalah batuk, pilek, demam, gangguan pernapasan, dan sakit tenggorokan. Penyakit ini dapat menular melalui udara dengan batuk dan bersin, kontak fisik seperti menyentuh dan berjabat tangan, atau dengan cara menyentuh benda yang terdapat virusnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata. Saat ini pemerintah telah membuat berbagai upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat, antara lain dengan memberikan vaksinasi secara gratis kepada seluruh masyarakat dan membuat protokol kesehatan untuk diterapkan berupa 6M, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menghindari makan bersama. Selain itu, dalam mencegah penyebaran COVID-19, kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Dalam berperilaku sehari-hari, kita juga harus menjaga diri dan keluarga kita dari COVID-19 dengan cara menutup mulut saat batuk atau bersin menggunakan lemang atas atau tisu dengan lalu buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera mencuci tangan, serta segera mandi sesampainya di rumah setelah berpergian. Dengan melakukan hal-hal pencegahan COVID yang saya sebutkan tadi, diharapkan kita dapat terhindar dari penyakit COVID-19 dan tidak lupa berdoa agar kita semua selalu diberi kesehatan dan pandemi ini dapat segera berakhir. Demikian pidato saya hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raka Isar Olehin dari kelas 6. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pendidikan menjadi salah satu bagian yang sangat terdampak akibat merebaknya virus corona atau yang juga disebut dengan COVID-19. Akhirnya, mau tidak mau, kita merasakan sekolah dari rumah. Keadaan pandemi ini seharusnya tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, meskipun dengan keadaan yang berbeda. Karena semangat belajar itu harus tumbuh dari dalam diri kita masing-masing, sehingga dalam keadaan apapun, belajar bisa tetap dilakukan meskipun sekolah menerapkan pembelajaran secara daring atau online. Selain dampak negatif dari pandemi COVID-19, ini kita juga harus melihat dampak positifnya, yaitu kita mulai sadar bahwa saat ini kita tengah berada dalam era digitalisasi yang berkembang sangat pesat. Dari kesadaran itu, maka kita harus mampu tumbuh beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Sebagai siswa, maka kita harus mau untuk belajar hal-hal baru, khususnya yang berkaitan erat dengan dunia digital seperti pembelajaran secara online, menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, WhatsApp Group, dan lain-lain. Selain itu, dampak positif dari pandemi COVID-19 bagi saya sendiri adalah lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga dan lebih menghargai kesehatan. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang berkurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Biasa di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan karunia-Nya kita
dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah. Di semua sekarang sedang dalam kondisi wabahnya COVID-19. Orang-orang berpergian menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Bukan hanya prokes yang dijaga, tetapi lingkungan yang juga penting untuk dijaga kelestariannya. Pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar lingkungan menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan kita tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui arti kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Untuk menjaga lingkungan, kita bisa awali dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok meja ataupun loker sekolah, dan tidak merusak tanaman yang ada. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan kita dengan melakukan aktivitas perawatan lingkungan yang baik agar kesehatan dapat terjaga dengan baik. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terciptanya lingkungan yang layak dan sejahtera. Bukan hanya menjaga lingkungan, kita juga harus menjaga protokol kesehatan yang ada. Dengan itu, kita dapat mengurangi populasi virus corona. Sekian biasa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Rawamangun 12 pagi, Bapak Rosim SPDM SI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Rawamangun 12 pagi. Yang terhormat para orang tua murid, tamu undangan dan teman-teman saya yang cinta serta adik-adik yang saya sayangi. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang menginjakkan kaki di muka bumi ini untuk membawa ajaran Islam dari generasi gelap ke generasi terang. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu Guru, izinkan saya untuk menyampaikan pidato ini tentang aktivitas lingkungan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini di Indonesia dimulai dari bulan Maret 2020, yang sudah sekitar 2 tahun. Pada masa pandemi seperti ini, sebaiknya kita harus mengurangi aktivitas yang dapat menyebabkan mudahnya penularan COVID-19. Namun tidak lupa kita tetap harus berolahraga agar tubuh kita tetap sehat dan stamina tetap terjaga. Seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 dapat menyebabkan kematian yang sangat banyak korbannya. Namun kita juga tahu bahwa kita dapat melawan COVID-19 dengan cara mengurangi penularan virus. Pada saat beraktivitas di lingkungan sekitar, maka sebaiknya tidak perlu berjabatan tangan atau berbincang-bincang terlalu dekat, agar COVID-19 tidak mudah menular dan virus tidak mudah berpindah tempat. Salah satu kegiatan aktivitas lingkungan di masa pandemi COVID-19 untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah dapat dilakukan dengan cara menyediakan 2 tempat sampah, yaitu untuk sampah basah dan untuk sampah kering. Maka ketika kita memisahkan sampah basah dan sampah kering adalah kita dapat mengolah sampah tersebut menjadi barang yang berguna kembali. Mengolah sampah menjadi barang berguna dengan cara pertama menggunakan kembali atau memakai ulang. Contohnya adalah botol plastik dapat dibuat menjadi tempat pensil dan pot minum. Yang kedua, didaur ulang. Contohnya adalah barang elektronik keyboard dapat digunakan untuk dijadikan kartun ular khususnya. Yang ketiga, mengurangi penggunaan, mengurangi kadar zat yang tidak mudah terurai dalam tanah. Contohnya adalah kain dapat digunakan untuk hiasan untuk lampu tidur. Tubuh yang sehat berawal dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kesehatan juga untuk diri sendiri. Maka dari itu, mari kita
pada kesetaraan. Kalau menjunjung meletakkan panjang, baik disusun tegak berdiri, kalau nggak ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru serta teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat para bapak dan ibu guru dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kehendaknya, kita bisa datang di acara hari ini dalam keadaan sehat, rohani, dan jasmani. Pada tahun ini, pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia juga berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Adanya pandemi membuat proses pembelajaran secara tatap muka menjadi terhambat. Fenomena ini diperkirakan akan terus bertambah jika pola hidup masyarakat tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Misalnya, saat ini sedang digalakan sosialisasi untuk mencegah penyebaran virus corona, diantaranya 1. Mulai dari menggunakan masker bila keluar rumah. 2. Menghindari bepergian jauh. 3. Sering mencuci tangan. 4. Hindari kerumunan orang dan jaga jarak. 5. Menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan sehat. Pemerintah lantas mengambil langkah sebagai solusi atas permasalahan ini dengan menerapkan pembelajaran daring. Oleh karena itu, ada baiknya juga kita bisa melawan COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan. Selalu memakai maskermu, kemanapun kalian pergi, cucilah tangan setiap berpergian, dan jangan lupa untuk membersihkan rumah untuk menjaga lingkungan belajar. Saya berharap tujuan acara hari ini bisa menjadi penyemangat kita masih bisa bertemu dan membangun rasa sosialisasi. Jangan pernah untuk menyerah dan tetap semangat belajar. Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Sekolah, Bapak Rosi, serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Teman-temanku sekalian dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, keberadaan saya di sini di depan kelas ini bermaksud untuk menyampaikan dan menghimbau agar selalu menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi juga dapat meningkatkan imun tubuh kita dan juga istirahat yang cukup serta olahraga yang teratur. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama lindungi keluarga kita dari virus COVID-19, terutama untuk lansia karena lansia adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak kesehatan fisiknya. Salah satu upaya agar tidak bosan dan stres adalah dengan cara menjaga kesehatan mental. Banyak menghabiskan waktu di rumah memang tidak mudah bagi sebagian besar orang. Terlebih apabila dilakukan dalam kurun waktu lama. Stres, gelisah, kecemasan, dan depresi merupakan kondisi mental yang marak terjadi saat pandemi. Oleh karena itu, memiliki kondisi mental dan pemikiran yang sehat adalah amunisi bagi tubuh agar terhindar dari penyakit. Yang harus kita lakukan agar kondisi mental kita tetap baik adalah dengan tidak membaca informasi atau berita yang membuat kamu cemas. Habiskan waktu bersama keluarga, bercerita kepada orang-orang yang dipercaya, dan tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok yang berlebihan sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Adapun tujuan pidato ini adalah untuk melengkapi nilai ujian praktek bahasa Indonesia. Teman-teman yang saya sayangi, seperti kita ketahui, pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Mungkin tanpa pendidikan, kita tidak akan bisa membaca, menulis, serta akan mudah terjebak dengan berbagai tipu daya yang ada di dunia ini. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari Bapak atau Ibu guru kepada murid saja. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik dari kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, sayangnya tidak semua orang berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh teman-teman kita di wilayah yang terpencil. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Teman-teman yang saya sayangi, pendidikan merupakan cara untuk mencapai cita-cita. Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Rawamangun 12 pagi, Bapak Rutin SPD MSI yang saya hormati, Bapak dan Ibu Wali kelas 6 beserta jajarannya. Puji dan syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dapat berkumpul bersilaturahim untuk mempererat tali kekeluargaan di antara kita. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Alangga Gita dari kelas 6C. Saya hadir di sini untuk sedikit berbagi pengalaman berkaitan dengan kondisi yang sedang kita hadapi di masa pandemi ini. Kegiatan pembelajaran sudah hampir berjalan 2 tahun dilaksanakan secara daring dan blended learning. Alhamdulillah, segala kenangan dari awal masa penyesuaian pembelajaran sudah saya alami dan semua merupakan pengalaman yang berharga, akan menjadi bekal bagi saya kelak. Sejak awal pandemi saya diperlihatkan begitu banyak kejadian yang tidak pernah saya bayangkan, termasuk kehilangan nenek saya akibat ganasnya virus COVID-19 varian Delta. Virus corona membukakan mata kita untuk tetap selalu ingat menjaga protokol kesehatan yang selalu disiarkan oleh pemerintah, baik di media cetak maupun
media elektronik. Semua warga Indonesia patuh melaksanakannya dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di sekolah, perkantoran, pusat pembelanjaan, tempat wisata maupun tempat lainnya, mematuhi prokes yang diwajibkan oleh pemerintah, sehingga upaya pemerintah untuk mengurangi penderitaan COVID-19 dapat berkurang. Tentunya hal ini kita tidak boleh lengah untuk sama-sama menanggulangi pandemi bersama. Tentunya untuk membantu upaya pemerintah menekan angka kenaikan kasus COVID-19, kita pun perlu menanamkan kebersihan sejak awal di lingkungan keluarga kita sendiri. Membiasakan mencuci tangan, mengganti baju sehabis bepergian merupakan salah satu upaya kecil yang dapat membuahkan hasil yang besar, sehingga keluarga kita terbiasa menjaga kesehatan rumah. Keluarga kita pun terbebas dari segala banyak penyakit dan virus yang mematikan. Setelah menjalani beberapa PPKM yang dibuat oleh pemerintah, saya dan keluarga tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Walaupun sesekali saya dan orang tua pergi berbelanja kebutuhan untuk makan. Saat ini tempat keramaian saya juga tidak pernah membuka masker seperti orang tua yang saya ajarkan. Hal ini saya lakukan baik selama di Jakarta maupun pada saat saya ikut mendampingi ayah saya tinggal sementara di kota lain. Walaupun yang saya lihat masih ada beberapa warga kota lain yang tidak mematuhi protokol kesehatan, saya upayakan untuk tetap patuh. Selama kami keluar dan masuk ke Jakarta, kami melakukan pengecekan rutin yang disediakan di klinik. Saya pernah ikut dicek dengan metode PCR maupun selain menjaga prokes, saya dan keluarga membiasakan rajin berolahraga, berjemur di pagi hari, dan tentunya memakan makanan yang bergizi. Rajin berolahraga membuat tubuh saya semakin bugar dan menjadi sarana rekreasi bersama keluarga walau hanya di rumah saja. Semua kejadian ini ada hikmahnya. Saya dan keluarga memiliki waktu bersama lebih banyak di mana kami dapat melakukannya di rumah. Terkadang kami pun membersihkan rumah bersama, membuat masakan bersama, hal yang memang saya sukai dari kejadian belajar di rumah. Ayah saya sering mengingatkan saya untuk selalu mencuci tangan apabila saya mengambil pesanan makanan secara online, dan menurut saya juga mengingatkan saya untuk mengonsumsi vitamin, sayur, dan buah agar badan saya tetap kuat dan sehat. Demikianlah sedikit pengalaman saya berkaitan dengan kondisi pandemi sekarang ini. Saya dan keluarga akan selalu mematuhi prokes yang diwajibkan dan tetap menjaga kesehatan di lingkungan keluarga. Semoga kita semua senantiasa dapat menjalaninya dan tetap menjaga kesehatan. Sebelum saya tutup, saya sampaikan permintaan maaf jika kalau ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan, dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN nomor 12 pagi, Bapak Rasid SPD FSI. Yang terhormat Bapak Jahari Tuan SPD selaku Guru Bidang Studi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Yang terhormat Ibu Kurnia Rahmawati SPD selaku Guru Penguji Ujian Praktik Bahasa Indonesia kelas 6 tahun ajaran 2021-2022, serta teman-teman siswa kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya juga para sahabatnya. Hadirin sekalian, keberadaan saya di sini untuk menyampaikan pidato tentang kehidupan di masa pandemi COVID-19, kesehatan diri dan keluarga. Pidato ini dibuat dalam rangka ujian praktek mata pelajaran Bahasa Indonesia. Banyak orang hampir di seluruh dunia telah terpapar virus corona termasuk di Indonesia. Ketika pandemi corona berlangsung, kita harus memperhatikan kesehatan diri dan keluarga. Berikut saya sampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Pertama, sering mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer. Mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Cucilah tangan dengan sabun pada saat makan, setelah batuk atau bersin, setelah memegang barang di tempat umum. Contohnya, pegangan pintu, tangga, dan lain-lain. Serta perlunya mencuci tangan setelah dari luar rumah. Nah, bagaimana kalau kita berada di tempat umum yang tidak ada tempat untuk cuci tangan? Kita bisa menggantikannya dengan memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol mulai 30% sampai 60%. Sangat dianjurkan untuk menggunakan hand sanitizer minimal 60% karena lebih bisa membunuh virus COVID-19 yang mempunyai ukuran 400 sampai 500 mikrometer. Selain mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, untuk menjaga kebersihan diri selama pandemi, yaitu mandi setiap hari menggunakan sabun, sikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan rambut atau keramba, serta potong kuku secara teratur. Kedua, biasakan untuk menutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk. Setelah itu, buang tisu bekas batuk dan bersin ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu, tutuplah mulut dengan siku bagian dalam. Cucilah tangan dengan air bersih dan sabun setiap habis batuk dan bersin, atau gunakan hand sanitizer. Ketiga, memakai masker. Kementerian Kesehatan menggaungkan pentingnya disiplin memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19 melalui droplet atau cairan tubuh yang keluar dari hidung atau mulut seseorang yang telah terinfeksi. Memakai masker sangat penting sebagai upaya mencegah terjadinya penularan COVID-19, terutama ketika berada di kerumunan atau berdekatan. Keempat, menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga secara teratur dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Berolahraga penting dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Luangkan waktu kurang lebih 30 menit setiap harinya. Dan olahraga sebaiknya dilakukan di rumah. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Para ahli gizi sepakat bahwa kita lebih baik mendapatkan vitamin dan mineral secara langsung dari sumbernya daripada konsumsi dari obat atau cairan olahan. Kelima, social distancing atau menjaga jarak. Menjaga jarak setidaknya 1-2 meter, terutama dengan orang yang telah batuk atau bersin. Untuk menghindari penularan virus, disarankan untuk tidak banyak menghabiskan waktu di luar rumah jika tidak penting. Keenam, membersihkan rumah dan sekitarnya bisa meminimalkan paparan virus. Gunakan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Jika tidak ada, gunakan air dan sabun atau cairan yang mengandung alkohol. Jangan lupa gunakan sarung tangan sekali pakai saat bersih-bersih. Dari uraian saya tadi, bisa kita simpulkan bahwa menjaga kebersihan dan kesehatan sangatlah penting. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, terutama di masa pandemi ini. Upaya-upaya untuk mencegah penularan COVID-19 yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan 1. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. 2. Menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. 3. Memakai masker. 4. Berolahraga secara teratur dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. 5. Social distancing atau menjaga jarak. 6. Membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Demikian uraian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati para hadirin, dikarenakan saya masih dalam proses belajar. Sesungguhnya semua yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian
yang sudah bersedia dengan sabar mendengarkan pidato saya hingga selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama, kelas 6C absen 29. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati para tamu undangan yang berbahagia teman-teman kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Hadirin para tamu yang saya hormati, keberadaan saya di atas mimbar ini bermaksud untuk menyampaikan cerita kesehatan diri saya dan keluarga saya di masa pandemi COVID-19. Saya ingin menceritakan pertama kali saya terkena virus COVID-19. Awal mula saya terkena virus COVID-19 karena tertular dari ayah. Kejadian itu bermula saat kami berpergian menggunakan sepeda ke Bekasi. Lalu kita melewati jalur berlumpur dan pulang diguyur hujan deras. Kami memutuskan untuk berteduh sebentar walaupun baju sudah basah semua. Kita semua melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan basah kuyup, dan sesampainya kami di rumah kami semua masih terlihat sehat, tapi badan sedang agak capek dan drop. Setelah 2-3 hari ayah saya kerja ke kantor dan pulang pada pukul jam 8 malam. Sesampainya ayah saya di rumah sudah terlihat sakit, dan yang lumayan serius, demam tinggi, batuk, radang, dan lain-lain. 2 hari kemudian ayah saya memutuskan tes swab PCR pada akhir tahun 2020. Setelah menunggu 1 hari sampai 2 hari, tes swab pun diberikan dan hasilnya positif COVID-19. Beberapa hari kemudian saya, bunda, dan adik memutuskan untuk tes swab juga di tempat yang sama dengan ayah saya. Setelah menunggu 1-2 hari, tes swab pun diberikan dan hasilnya positif COVID-19 tanpa gejala OTG. Ayah saya dirujuk untuk dirawat di Wisma Atlet, dan saya, bunda, dan adik memutuskan isolasi mandiri walaupun sudah disarankan untuk dirawat di Wisma Atlet. Setelah 2 minggu berlalu, ayah saya pun pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah membaik. Beberapa hari kemudian kita memutuskan untuk tes swab antigen, dan alhamdulillah hasilnya semua negatif semua. Oleh karena itu, saya dan keluarga belajar bahwa pentingnya menjaga diri dari bahayanya virus COVID-19. Semenjak hal itu, kami selalu mematuhi protokol kesehatan yang cukup ketat. Beberapa bulan berlalu, kami sekeluarga divaksin COVID-19. Ayah saya divaksin di tempat kerjanya, ia mendapatkan vaksin Sinovac. Ia sudah vaksin 2 kali, bunda saya sudah vaksin 2 kali. Ia vaksin di puskesmas dan 2 kali juga ia mendapatkan vaksin AstraZeneca. Saya sendiri juga sudah vaksin 2 kali, dan saya vaksin di Rawamangun mendapatkan vaksin Sinovac. Menjaga kesehatan itu penting. Kita semua tidak boleh teledor dalam menjaga kesehatan. Tetap mematuhi protokol yang disarankan pemerintah. Jangan lupa juga vaksin untuk menumbuhkan kekuatan imun diri kita semua. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Pengawas, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkah dan karunia-Nya. Karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Dalam kondisi pandemi ini, kita tahu bahwa kesehatan dan kebersihan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, kita harus menjaga kebersihan dan juga mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer,
dan menjaga jarak. Bagi saya, salah satu bentuk meningkatkan imun tubuh dan menjaga kesehatan adalah dengan melakukan olahraga secara rutin. Juga selalu memperhatikan kebersihan dan membawa sanitizer atau sabun. Begitu juga dengan seluruh keluarga saya, rutin melakukan olahraga bersama, juga saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Bentuk lain untuk saya dan keluarga saya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam rumah adalah kita selalu memperhatikan kebersihan dari lingkungan rumah kami, menyemprotkan disinfektan di tempat-tempat yang sering dipegang oleh banyak orang. Dan sebaiknya kita juga harus menjaga pola makan dan nutrisi yang baik agar kesehatan kita selalu terjaga. Agar saya dan keluarga saya tidak tertular virus COVID, saya dan keluarga saya tetap di rumah jika tidak ada keperluan, dan selalu mengecek kesehatan dengan melakukan tes antigen atau PCR. Jika salah satu anggota keluarga saya terkena virus COVID, kita akan langsung melakukan isolasi mandiri dan tidak berinteraksi satu sama lain hingga anggota keluarga tersebut sembuh. Pada masa pandemi ini, kita harus membersihkan lingkungan rumah agar tidak ada virus yang bisa tinggal di rumah kita. Agar rumah kita bersih, kita harus menyapu, mengepel, membuang sampah yang berserakan dan mengolah tanah yang kotor. Dengan itu, kita dapat membasmi virus yang tinggal di tempat-tempat yang kotor. Saya undur diri, jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Demikian pidato singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rasyid Askari Rizky, yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 6, yang berbahagia teman-teman kelas. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, keberadaan saya di sini bermaksud untuk menyampaikan sedikit pidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa pandemi COVID-19 sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Untungnya, angka positif pasien COVID-19 sekarang sudah mulai berkurang. Namun, ada baiknya juga kita bisa melawan COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan. Teman-teman yang berbahagia, kesehatan di masa kini sungguh mahal harganya. Ada petugas medis yang rela berjuang meninggalkan keluarganya, dan ada orang-orang yang tengah berusaha sembuh dari penyakitnya. Betapa pentingnya kesehatan untuk diri kita dan keluarga kita. Kesehatan pada diri kita berdampak pula terhadap kesehatan keluarga. Ada orang tua kita yang sudah lanjut usia, yang mungkin mudah terkena penyakit COVID-19 ini. Untuk itu penting sekali kita menjaga kesehatan diri dan keluarga. Saya juga berharap teman-teman semua bisa saling mengingatkan satu sama lain. Jika kalian melihat ada yang melanggar protokol kesehatan, tolong ingatkan dengan baik-baik. Ingatkan bahwa menjaga protokol kesehatan merupakan kewajiban seluruh warga negara demi menghentikan penyebaran virus corona. Kiranya demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rasid. Yang saya hormati Ibu Firsa, Wali kelas 6C, dan Bapak Ibu yang kami cintai. Yang saya hormati juga para orang tua murid kelas 9. Yang berbahagia teman-teman kelas 6 dan adik-adik kelas 5 hingga kelas 1. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Para tamu dan hadirin yang saya hormati, keberadaan saya hari ini ingin sedikit menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 sudah berlangsung sejak Maret 2020 hingga saat ini. Artinya sudah hampir 2 tahun kita melalui. Banyak sekali dampak negatif dan dampak positif yang masyarakat alami. Dampak positif negatifnya antara lain: 1. Murid sekolah belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. 2. Beberapa industri, misalnya restoran, bioskop, mal, harus lockdown atau tutup sementara.
3. Beberapa perusahaan tutup. 4. Pengurangan karyawan dan bantuan. Tetapi dari hal negatif ini kita harus belajar bangkit dan mengambil sisi positifnya, yaitu 1. Menjaga kebersihan diri dalam makan. 2. Tidak sembarangan makan atau makan di sembarangan tempat. 3. Dapat lebih sering beribadah berjamaah bersama orang tua. 4. Belajar disiplin diri dalam belajar. 5. Membuat hal-hal yang berkreatif seperti membuat lukisan, membuat tanaman hidroponik, atau saling membantu antara adik dan kakak dalam melaksanakan pelajaran atau tugas sekolah. Dari hal ini kita menjadi belajar bahwa kita harus belajar dari hal negatif menjadi hal yang positif, menyikapi dan berusaha menjaga keselamatan diri dan keluarga menjadi tanggung jawab bersama supaya tidak ada kerusakan. Pesan saya, ayo pakai masker untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas bersama. Kita pasti bisa. Terima kasih semua hadirin. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penilai dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua sehat dan bisa berkumpul di sekolah saat pandemi masih berlangsung. Tidak terasa, kita sudah 2 tahun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Banyak masa dan acara yang terlewatkan karena terhalang oleh lockdown. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus mematikan ini. Mungkin di antara korban itu adalah keluarga kita sendiri, teman kita, bahkan tetangga kita. Bisa saja korban itu ialah diri kita sendiri, namun kita tidak menyadari bahwa kita terinfeksi virus tersebut. Maka dari itu, mari kita kenali gejala-gejala virus COVID-19. Demam merupakan salah satu gejala COVID-19 yang paling sering timbul, juga batuk kering dan sesak napas. Ada juga beberapa gejala lain yang dapat muncul meskipun lebih jarang terjadi, yaitu diare, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, dan kehilangan indera penglihatan. Namun tak sedikit korban yang tak merasakan gejala sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, sangat pentinglah bagi kita dalam menjaga tubuh kita agar sehat dan tidak mudah tertular virus ini. Cara menjaga tubuh kita antara lain adalah menerapkan pola makan yang sehat, menjaga tubuh agar tidak dehidrasi, berolahraga secara teratur, mendapatkan tidur yang cukup, menerapkan pola tidur yang teratur, juga menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga harus berupaya dalam pencegahan virus ini dengan cara 6, yaitu mencuci tangan dengan tata cara yang benar, menggunakan masker, menerapkan social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, membatasi interaksi, dan melakukan disinfeksi secara rutin. Sekarang, pemerintah juga sudah melakukan upaya dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, seperti sistem lockdown dan PPKM tiada henti. Juga sudah memberikan vaksinasi untuk masyarakat. Vaksinasi tersebut dapat mencegah penularan COVID-19. Menurut saya, pencegahan COVID-19 sangat penting bagi kita bersama. Banyak korban dari virus ini adalah orang yang kita sayangi dan cintai, seperti orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, dan tetangga kita. Maka dari itu, kita semua harus memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh. Ada baiknya juga kita melawan virus COVID-19, yaitu dengan menerapkan hidup sehat. Ingatlah bahwa pandemi ini hanya akan berakhir apabila kita tangguh, semangat, dan taat pada protokol kesehatan. Saya berharap acara ini bisa menjadi penyemangat bahwa kita masih bisa bertemu dan membangun rasa sosial yang sudah terkubur selama 2 tahun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat berjuang melawan COVID-19, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Terima kasih atas perhatian hadirin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati serta teman-teman yang saya banggakan,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, menjaga kesehatan tubuh adalah kewajiban kita, karena kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan diri kita akan mudah terkena virus. Maka dari itu, kita harus melaksanakan protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan menghindari makan bersama agar kita terhindar dari penyakit. Penyebab kita terkena COVID bukan hanya ketika melakukan kontak fisik dengan orang lain, tapi kita juga bisa tertular virus jika kita memakan makanan yang tidak sehat. Selain itu, virus juga bisa mudah tertular saat kita membuka masker untuk makan. Jadi menjaga jarak itu penting selain di tempat umum, juga di tempat makan. Cara mencegah virus untuk masuk ke tubuh kita adalah dengan memakan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita juga sebisa mungkin menghindari merokok dan melakukan olahraga agar tubuh tetap sehat. Tidak perlu olahraga yang berat seperti berlari keliling komplek atau bersepeda, atau olahraga yang bisa dikerjakan di rumah seperti senam menggunakan kaki dan tangan. Dengan olahraga yang rutin akan melancarkan peredaran darah dan membakar lemak jahat yang dapat memicu terjadinya segala jenis penyakit. Untuk menghindari hal tersebut, mari kita semua berolahraga dengan teratur minimal 3 kali dalam 1 minggu. Semoga kita semua bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan bisa melakukan olahraga dengan teratur sehingga bisa terhindar dari segala macam penyakit. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan di hari yang cerah ini. Maaf kalau ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman kelas 6. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan dan kenikmatannya sehingga kita semua dapat dipertemukan di sini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan di masa pandemi COVID-19. Saat ini pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia juga berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena dengan ilmu kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala jenis hal. Dengan ilmu kita menjadi tahu lebih tentang cara mengatasi suatu masalah. Pendidikan memegang peranan penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Pendidikan juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Dengan adanya pandemi mengakibatkan proses pembelajaran secara tatap muka terhambat dan beralih ke pembelajaran jarak jauh. Tetapi keadaan saat ini seharusnya tidak mengurangi semangat belajar kita. Keinginan untuk belajar itu harus tumbuh dalam diri kita sendiri, sehingga dalam keadaan apapun bisa tetap dilakukan meskipun pandemi COVID-19 menghambat proses pembelajaran. Saat ini rumah merupakan tempat utama dalam pendidikan. Waktu seorang murid lebih banyak di rumah karena proses pembelajaran jarak jauh sehingga mereka membutuhkan bimbingan dari orang tuanya. Fungsi rumah sudah bertambah, yaitu sebagai sekolah dan guru sebagai fasilitator untuk membantu muridnya dari jauh. Sebagai pelajar kita harus mampu belajar beradaptasi dengan dunia digital.
Kita harus tumbuh beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Dengan adanya pembelajaran daring, guru dan peserta didik sama-sama belajar untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Proses pembelajaran saat ini kita lakukan secara jarak jauh melalui layar gadget. Tetapi jika kita memiliki keinginan belajar yang kuat, maka kita pasti bisa melakukannya dengan apapun kondisi yang menghambat kita. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebaik-baik teman duduk, setiap waktu adalah buku. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.